Sahabat inspirasi, sesaat lagi kita jelang acara berikutnya. Sahabat inspirasi, saat ini kamu sedang mendengarkan OBM, obrolan malam bersama Breakers. Breakers Radio memutarkan lagu-lagu yang paling asyik. Siapa yang ngebuka? Nggak ada Koko, nggak diangkat telepon. Nggak ada dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Orang tuamu kasih sungguh tak berhenti meminta aku kembali pada dirimu, itu ya. Halo anak-anak. Halo Pak, gimana Pak? How are you? How are you today, Pak? I hand you the fancy Okay. The player, the king of the four two broken blind people. Okay. The king of two Bintang Temo. The Yoga Sakti Pro Cima. Septa Pratama. Akan hadir di malam hari ini untuk membahas karirnya di dunia entertain. Halo. Dan disiarkan langsung oleh Breakers di Amerika. Oh, Breakers. Oh, Amerika. Oh, berarti selamat pagi ya, Pak ya. Di Amerika, karena kan di sana pagi ya. Pagi menjelang siang. Ya. Dan acara ini juga disiarkan langsung oleh The Voice of berita yang waktu itu Breakers yang mensiarkan beritanya, kali ini yang merelay ke Breakers. Berarti ini yang sekarang bersiaran bersama kami ini adalah dari tim ya. Datang ya untuk Yes, dari we are OA. Voice of America team. Oh, okay. How are you, blind people? I'm fine. Okay, how are you? How about you, Mr. Firdaus? Oke, itu artinya dia bertanya, Mr. Firdaus sudah beristri berapa? Dan saya menjawab saya beristri 4. No. Nah, itu artinya iya. No. I ask you, how about you this night? The night the king blind people and the call on for me. Ya, untuk Okay, listener, dari bawah ya. Breakers Radio and listener Voice of America, how are you? Yes. Lanjutkan. Oke. Lanjutkan. You silakan lanjut.
Ayo. Can I speak Indonesian? Indonesian? Oh yes, do on Aceh. Oh, Aceh. Boleh saya sedikit berbicara bahasa Indonesia? Oh, silakan. Oh, jadi Anda Oke. bisa bahasa Indonesia. Baik, saya mau Sedikit, bertanya kepada sedikit. Anda. Boleh, sedikit. boleh. Oh, sikit. Oke, nak cakap sekarang. Saya orang ni berasal dari Indonesia dan bahasa nak saya gunakan adalah bahasa Indonesia. Tolong pelan-pelan bicaranya. Saya tidak mengerti. Okey, saya adalah orang Indonesia. Saya nak pulak-pulak sikit bahasa Indonesia. Okay, I understand. Orang Indonesia Oke. tapi bahasanya Malaysia ya. Bukan, Malaysia itu mengambil bahasa Assalamualaikum, kaifa Indonesia. halu? Assalamualaikum, kaifa halu? Isyaikun, waalaikumsalam, manda ya Isyaikun. أنا أسكن في الصومال لماذا؟ في أي برنامج هذا؟ في أي برنامج؟ سبحان الله الحمد لله Allahu Akbar. الله أكبر نعم 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 لمن الصوت؟ لمن الصوت؟ لماذا ضوضاء جدا هنا؟ حلال 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 أي برنامج هذا؟ أنا لا أحب، الكحول حرام أنا أحبه. الكحول حرام and صفار air putih محرم halal 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 haram haram. Bapak Abi Firdaus. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Abi Firdaus. Masya Allah. أين شوكولات؟ أين الشوكولات إلي؟ وأين آيس كريم إلي؟ Allah Aina Akbar. Suketi, Masya Allah. Aina Suketi dan Aina Faketi. Oh. هنا ما في هنا. Ma anda ya Isyaikun, ma anda ya Isyaikun. طيب أبي فردوس لدي سؤال إليك. Naam. هل يريد زوجة؟ هل يريد زوجة؟ Alhamdulillah, nahmaduhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi daulan filad. Allah Akbar. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat inspirasi. Halo sahabat inspirasi. Wah, rupanya kita kedatangan tamu-tamu dari luar negeri ya. Ada dari Arab, dari Inggris, nah, dan juga dari Indonesia Iya, tentunya ya. betul ya. Senang sekali OBM malam hari ini hadir lagi di ruang dengar kalian semua. Betul. Iya, dan OBM hari ini kita bersama Mas Yoga Septa Pratama dari pukul 8 sampai pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat. Wow. Panjang kali, Pak. Panjang amat Pak. Kira-kira siapa yang siaran tuh di sesi kedua nanti? Berarti sampai Seperti siaran biasa sama ya, Oki karena ya. iya, Betul sekali. bener banget. Selamat malam untuk sahabat-sahabat. Oh, di Jawa, no, oke. Oke, baik sahabat inspirasi, seperti janji kita kemarin bahwa kita akan menghadirkan lagi Mas Yoga Septa Pratama karena kemarin dia Iya, itu karena kabur secara minggu tiba-tiba lalu- ya. Oke. Karena jaringannya juga ya. Oh iya. Iya, betul sekali. benar banget. Jadi kita meminta Mas Yoga hadir kembali di Studio Breakers dan kita harap Nih. semoga Mas Yoga kali ini dia siarannya manjat tower ya. Jadi agar Iya. kita bisa berkomunikasi dengan baik. Seperti kata Bung Haryanto waktu minggu lalu ya. Iya. Siapa Pak? Dan Bukannya untuk Yoga itu sahabat sudah inspirasi- meninggal sejak 2010 gitu? Hidup lagi dia gitu orang. Masih hidup, Pak. Yoga pelawak itu kan Itu lain Pak. Buka, iya, Yoga pelawak itu. Alhamdulillah dia udah bangkit lagi. Itu kan seluruh nanti dia nyanyi gini tuh. Hancur, hancur hatiku.
Ya benar. Masuk. Assalamualaikum. Masuk, Pak, masuk. Waalaikumsalam, Pak. Wah, dari mana aja, Pak? Apa kabar? Dari tadi. Aduh. Baru Dari mana, Pak? Pak Bambang. ada kerjaan, euy. Oh, dari kerja. Pak, mau nanya, itu Bapak masuk kemarin dengan Pak Yoga kan? Bukan, Pak, masuk sendiri, Pak. Mau masuk Berarti Pak Yoga sama siapa dong? Pak Jangan Yoga. begitu, Pak. Bapak kan tugasnya bawa bintang tamu, Pak. Mungkin Pak Yoga Oke. masuk dengan jasadnya mungkin. Wah, Ya memang dia masuk dengan jasadnya, tapi dia kan masuk ke ruangan ini masak sendiri. Nanti kalau dia kesasar gimana? Kalau dia diambil sama gimana? Ya nggak apa-apa lah. Mungkin dia Luar udah biasa. rezekinya Safira ini mah. Iya, Safira- tapi kasihan Safira istrinya Yoga nanti dapat- Nukita, Pak. Gini, Safira Pratama dapat siapa namanya? Safira Pratama dapat Yoga. Maaf, Pak. Ini mah Maaf, Bapak kok kayak mikir Septa. ngomong malam ini ya, Pak? Sebentar, kayaknya yoganya belum Iya, nyampe Pak. deh. Ngomong harus Di mana ngomong posisinya harus tanya mikir, sama Pak. Gopas dulu deh. aja tanya Kupas deh, tanya Kupas di mana posisinya Pak Yoga Pratama nih. Coba tanya Kupas dulu. Oke, silakan tanya sama Gopas. Oke, ayo Mas, siapa nih yang mau apakah nanya Mas Yoga sama Septa Pratama sudah sampai kemari? Mas Yoga Septa Pratama sebenarnya sudah sampai di sini. Tapi dia pakai aji panglimunan, nggak kelihatan orang. Namun yang bisa melihat dia hanyalah Oda. Oh, demit ya? Berarti kamu yakin yang lihat Mas Yoga itu demit? Mas Yoga di bawah demit. Jangan-jangan dia Berarti- namanya bukan Yoga Septa Pratama, tapi Yoga Mas Septa. Yoga demit di bawah siapa? Oke, baik. Kita cek sekarang ya. Oke, silakan kita cek. Sahabat inspirasi. Kini kita sambut Sahabat inspirasi, Iya, masuk. nampaknya Kita sekarang Yoga Septa Pratama benar-benar muncul di bawah oleh demit itu. sosok badan tinggi besar. Oke, Dan- tinggi besar. Ini syukur ini Mohon maaf, Pak. Ada benturan energi kuat, Pak. oh, benturan energi kuat ya. Ini kira-kira benturan Aduh. dari energi mana, Mas? Benturan, Pak. Benturan, Mas. Mohon maaf, ini bukan. Habib Ujangnya Tapi diundang juga ke OBM gitu. Safira ini mah yang menabrak saya. Bukan. Oh, oke. Benturan ini mah ya, Wah. Ya, saya pikir tadi benturan dari energi yang dikatakan sebagai makhluk tinggi besar tadi ya. Iya. Bukan Kang Ujang. Kalau Kang Ujang kan gini. Oke, baik sahabat-sahabat Gimana? Sambeker dimanapun Anda saja berada kan gitu deh. Oh, nanti Kali ini bisa kita ditonton sweeping ya, dukung lengkapnya lagi ya. sahabat. Ayah wae kan gitu biasanya dia. Oh, oke. Nanti bisa diskusi. Oke, kita telah kehadiran Mas Yoga ya. Mas Yoga. Apakah Mas Yoga ya. sudah ada? Baik. Iya. Langsung sambut. Kita sambut Mas Yoga setelah backsound yang satu ini. Oke. Nah, selamat malam Mas Yoga. Selamat malam Mas Yoga. Assalamualaikum.
warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Pak, ini Mas Yoga apa Pak Ustadz Abdul Somad? Bapak Roma, Pak. Bagaimana? Oh ya, mungkin ini adalah Mas Yoga Irama ya. Oke, baik, Mas Yoga Irama. Maaf, saya mau nanya. Silakan. Ayah Anda udah tua sekarang, Pak. Jadi Anda yang mengurus Soneta saat ini. Lumayan tua, namun jiwanya masih muda. Cerdas. Oh, masih muda. Ya. Beri alpasan untuk Mas Yoga dong malam hari ini, sahabat inspirasi. Selamat datang kembali Mas Yoga di Breakfast Radio. Dan semoga malam ini bincang-bincang kita berjalan dengan lancar dan tidak kurang satu apapun. Baik, sempat terputus kemarin pertanyaan kita ya, apakah temanya? Nah, tentu sahabat inspirasi masih ingat dong ya tema kita. Oke, baik, kita akan mengulang dulu di mana putusnya siaran kita kemarin dengan Mas Yoga Sabta Pratama. Baik, Mas Yoga, saya langsung ke pertanyaan. Karena saya yakin beliau pasti sehat di malam hari ini dan sudah menyiapkan pertanyaan-pertanyaan yang ingin kita tanyakan, gitu ya. Pertanyaan pertama adalah, kapan Bapak menikah dengan? Langsung silakan lewat Pak. Terima kasih. Oke, baik, Mas Yoga. Kemarin sempat terputus pertanyaan kita proses perjalanan pembuatan channel YouTube. Apakah perlu channel tersebut itu masuk ke dalam website YouTube-nya sendiri atau sudah cukup dengan modal aplikasi? Untuk Mas Yoga silakan memberi penjelasan kembali karena kemarin kita tidak bisa berbicara dengan baik dengan Mas Yoga Sabta Pratama. Silakan Mas Yoga. Baik, terima kasih. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali di malam hari ini saya bisa hadir kembali di undangan ya, memenuhi undangan kembali dari Breakers yang kemarin sempat terputus. Dan saya sebelumnya mau cerita dulu. Tadi jaringan saya itu sempat kumat pada pukul 19 dan tadi pas masuk sini juga agak sedikit terputus-putus ya. Jadi saya tadi sambil berdoa ketika kalian sedang membuat sebuah lelucon. Saya sambil berdoa, ya Allah, semoga jaringan di malam ini lancar hingga selesai acara. Dan alhamdulillah saat ini suara saya udah jelas ya. Gitu, dan langsung saja kita jawab ya. Apakah cukup hanya bermodal aplikasi gitu ya Mas Daus ya? Artinya hanya buat dari aplikasi, kita tidak masuk ke studio YouTube, apakah sudah cukup gitu ya maksudnya ya? Iya. Sebenarnya kalau hanya untuk, kan seperti yang saya katakan kemarin, kalau memang channel itu ya cuman sekedar ya gue punya ilmu gue bagi aja, ya memang pengen nyari viewer apa enggak gitu, dapat viewer syukur, enggak ya udah. Kalau emang cuman kayak gitu ceritanya ya nggak diatur juga nggak apa-apa. Tapi sebenarnya yang wajib itu verifikasi nomor HP untuk supaya bisa upload video lebih dari 15 menit seperti itu. Itu tetap butuh ya, masuk ke website YouTube itu tetap harus, apalagi kalau ingin meluaskan channel, karena channel itu sebenarnya harus diatur juga. Ini ya, contoh kecil yang harus diatur adalah kita tuh harus menentukan channel kita ini kategorinya apa, itu satu. Yang kedua, video kita ini dibuat untuk anak-anak atau tidak kontennya ya. Terus maaf, konten 18 plus atau tidak. Nah itu sih, sama ya masih banyak lah intinya. Nggak mungkin saya jelaskan semua karena sangat banyak itu Mas Daus. Tetap harus sebenarnya kalau di studio itu tetap harus masuk ya, nggak cukup modal aplikasi doang, nggak cukup. Oke, nah
satu lagi nih yang mau kita ingin tahu. Kan banyak nih teman-teman kita pada buat YouTube contoh misalnya Firdaus Official gitu. Nah, kata-kata official ini apakah memang ditujukan untuk tutorial atau untuk musik, Mas Yoga? Official itu kan artinya sebenarnya kayak resmi ya. Mungkin kalau saya salah mohon maaf ya, tapi yang saya baca official itu artinya resmi ya. Maksudnya kata-kata official itu sebenarnya bisa juga untuk ke tutorial, tapi lebih baik itu untuk ke musik. Misalnya Yoga Official artinya berarti kan channel saya yang resmi. Terus Breakers Official misalnya, itu berarti channel official itu resmi gitu. Jadi memang bisa untuk bisa untuk musik dan juga tutorial. Tapi kebanyakan yang menggunakan kata-kata official itu biasanya musik, gitu, lebih ke musik. Oke. Nah, ini kan saya sempat nemuin salah satu channel tunanetra, tapi saya nggak usah nyebut nama channelnya apa. Itu kan dia berbasis tutorial, tapi buatnya official. Nah, sebenarnya dalam arti kata official tersendiri, apakah boleh ditaruh di seluruh tempat begitu, Mas Yoga? Sebenarnya boleh aja sih sebenarnya, mau dibawa kemanapun gitu. Sebenarnya boleh selagi karya itu memang karya kita sendiri. Ataupun kalau misalnya cover juga boleh, misalnya cover lagu, tapi cover yang ada izinnya. Nah seperti itu, bukan ambil dari karaoke, rekam, upload. Memang bisa itu, tapi awas, hati-hati. Dah aja. Gitu. Nah, ini kita berbicara jujur aja ya. Breakers kan ini berbasis, dia dulunya kan memang channel YouTube-nya bukan untuk kegiatan radio. Nah sekarang kan harus mengupload kegiatan radio, harus mengupload juga kegiatan di luar radio. Nah ini ada langkah-langkah nggak sih biar nggak kena masalah di YouTube-nya sendiri? Pelanggaran gitu ya. Ya sebenarnya simpel sih. Kalau memang ingin aman dari semua itu, yang penting tidak menggunakan musik milik orang lain gitu. Itu masih aman, Mas Daus. Oke, masih aman ya. Nah, gimana sih caranya biar nggak bermasalah ketika kita ngupload konten, Mas Yoga? Sebenarnya YouTube ini arahnya kemana sih sebenarnya? Sehingga kan contoh kita bilang Metro TV live 24 jam. Ya. Terus si Kompas juga gitu. Sebenarnya konten seperti apa yang harus dibutuhkan di YouTube? Ya. Kalau saya bilang sih suka hati kita sebenarnya. Kita mau bawa konten itu mau kemana gitu. Asal karya original. Dah itu. Tapi masih enaknya YouTube. Nih ya, bukan saya membaik-baikan ya. Contoh saya cover lagu Mas Daus. Nih, Mas Daus punya lagu ya. Atau sebaliknya lah, misalnya Mas Daus cover lagu saya. Lagu saya kan ada 2 ya di YouTube. Ya bukan pamer sih. Ada 2 lagu. Nah, kan misalnya taruh saya ini udah mendaftarkan konten ID ya. Nah, terus Mas Daus cover. Itu secara otomatis YouTube akan yaitu mengklaim. Jadi ketika nanti Mas Daus itu sudah monetisasi atau iklan ya, itu YouTube atau kita itu nanti bisa milih mau gimana cara pendapatannya itu, mau bagi hasil 50-50 kah atau 30 ke kita atau gimana gitu. Nanti bisa dipilih tuh dari YouTube-nya, nanti ditentukan sendiri gitu. Enaknya di situ. Oke. Nah, tapi tapi lebih baik walaupun sudah ada sistem otomatis ya, lebih baik tetap minta izin dulu. Itu lebih baik. Ya mau izinnya keluarnya kapan ya terserah. Yang penting ada minta izin. Itu sih. Oke, lanjut. Oke, baik. Ya. Kita langsung menuju ke pertanyaan dulu ya. Tuh, Mas Yoga. Selamat malam untuk teman-teman OBM. Aku dari Nyadian yang ada di Riau. Hai Kak Yoga.
Yang pertama, aku mau tanya, Ayoga kan buat YouTube. Nah, sedangkan YouTube ini kan, ini nggak apa-apa ya Mas Yoga ya. Pertanyaannya lebih ke, mungkin kalau nanti nggak bisa dijawab silahkan ya. Sedangkan tunanetra kan dia nggak bisa lihat. Nah, sedangkan orang kan membutuhkan video, bukan audio gitu. Nah, Mas Yoga sendiri bagaimana menyikapi hal tersebut? Mohon maaf sebelumnya gitu. Oke, silakan Mas Yoga. Terima kasih. Nggak apa-apa. Justru itu yang saya tunggu-tunggu. Ya. Jadi orang pada penasaran gimana saya menyikapi itu. Karena kan semua orang itu butuh video gitu, bukan butuh audio. Saya sadar, bahkan saya kemarin dapat kritikan bahwa video saya itu terlalu panjang, terlalu muter. Ya, saya cuma jelasin bisa saja saya bikin konten itu langsung, nggak muter-muter. Tapi kita itu ngebahas, ngejelasin juga ke teman-teman tunanetra gitu, meskipun ada videonya atau untuk umum juga bisa seperti itu. Saya sempat dapat kritikan juga gitu. Nah, cara mengatasinya atau menyikapinya seperti apa ya, intinya YouTube gini sih, kalau ini menurut pengalaman saya ya, di Mas Firdaus juga sempat ngeliat di sebelah kan dulu waktu saya belum melakukan pembersihan channel kemarin-kemarin lah ya, itu kan ada mengupload karaoke ataupun vokal-vokal akapela seperti itu. Nah, sebenarnya gini, tergantung konten sih. Kalau kontennya musik, ya asal itu bagus, lagunya enak, nggak ada video pun orang tetap mau nonton gitu, tetap mau. Tapi kalau kontennya tutorial, ya ngeliat dulu tutorialnya tutorial apa. Kalau tutorial audio game, ya pastinya nggak pakai video dong. Tapi kalau tutorial, tutorial aplikasi yang sehari-hari kita gunakan tanpa video, ya susah, orang nggak akan mau nonton gitu. Itu sih Mas. Oke, kenapa sih orang nggak mau menonton? Alasannya mungkin Mas Yoga? Ya bingung aja gitu. Misalnya nih, saya bilang tekan bagian sini, sementara teman-teman hanya mengandalkan audio. Iya, kalau yang paham sama TTS sih mungkin ya, tapi kalau yang nggak paham ya agak bingung apa yang ditekan, apa tulisan apa gitu kan. Makanya di situ mereka butuh video. Bahkan saya sendiri pun kalau ngeliat tutorial keyboard itu, kalau misalnya dilihat sama orang nggak ada videonya, ya saya nggak jadi nonton ya, karena nggak tahu kan apa yang ditekan gitu. Jadi menyesuaikan konten aja sih ya. Contohnya kalau misalnya kayak yang sekarang ini kan, saya menghadiri undangan seperti ini, nah itu audio nggak masalah, karena yang penting kan pembahasannya. Tergantung konten sih lagi-lagi. Lagian banyak sekarang podcast yang udah hadir di YouTube gitu, dan penontonnya juga ribuan. Nah, lanjut. Oke, baik, dari teman-teman ada yang mau ditanyakan, silakan. Baik, Koko bacakan request. Sudah ada di grup ya. Boleh ya Bang US ya, Koko baca. Siap. Grup di request ya. Grup di request. Request di grup. Ya, request di grup nih. Oke. Sebentar. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam tim OBM. Aku Haryanto yang ada di Banyuwangi. Oh iya. Aku request lagu. Judulnya Kehadiran Cinta dari Thomas Arya. Terima kasih untuk Haryanto yang ada di Ada Banyuwangi, mungkin dari ya. versi Mas Yoga, Kehadiran Cinta Thomas Arya? Belum ada Mas. Oh, belum ada. Belum Kita ada. Diadain nggak untuk mereka segitu dibuat dangdutnya gitu kan? Ada. Mana tahu Mas Yoga Tapi berkenan. nanti ada. Setelahnya sih udah ada, cuman untuk di YouTube-nya belum ada. Oke, dilanjut Mas Ko. Oke.
Widih, asik. Makin seru aja ya Breakers nih. Breakers Radio, apalagi acara OBM. Tika mau diputarkan lagunya Happy Asmara yang judulnya Cukup. Salam spesialnya dari Tika. Makasih ya. Oke, terima kasih. Terima kasih untuk Tika ya yang sudah masuk di kesempatan malam hari ini, dan juga ada Mas Haryanto barusan yang ada di Mas Banyuwangi. Iya, yang ada di gitu. kawasan Banyuwangi ya. Baik, kita masih bertanya-tanya ke Mas Yoga. Dirimu kan pemusik ini Mas Yoga. Nah, kenapa sih harus terjun ke tutorial? Padahal kan kalau pemusik itu kan, ngapain ke tutorial sih, nggak ada uang juga gitu kan? Sebenarnya kalau saya boleh cerita ya, lucu Mas Daus. Channel saya itu lucu. Ya. Kenapa lucu? Ya memang awalnya saya tuh di musik. Dan memang lanjutnya juga ke tutorial, namun tutorial musik. Nah, tapi kan itu di channel sebelah. Nah, saya juga pengen berkarya sendiri dong, bukan berkarya di channel sebelah juga gitu. Nah, iseng waktu bulan puasa kan tidak ada job sama sekali ya, bahkan latihan pun nggak ada kan, namanya bulan puasa ya, kita bener-bener istirahat total lah ya kan dari aktivitas. Buat musik sih ada, tapi nggak seaktif kayak hari-hari biasa gitu kan. Paling ya bisa dihitung lah seminggu paling berapa kali doang create musik. Nah di situ saya bingung nih, kalau kayak gini nih saya harus ngapain ya. Main game udah, ngobrol sama teman-teman bosen, bahkan nyampe pagi. Ini kalian kan salah satu korban juga nih, waktu masih bulan puasa kemarin. Ngobrol nyampe pagi, nyampe sahur, tidur jam 7 pagi. Terus ngapain lagi ya? Nah, kepikiran kan teman-teman. Saya ngeliat dulu nih dari channel-channel. Jadi gini, sebelum saya berkarir itu saya ngeliat dari channel-channel yang ada dulu Mas Daus. Gitu, channel-channel yang memang udah besar. Saya lihat dulu. Nah, untuk apa Mas? Ini apakah Mas punya niat untuk menjatuhkan, mungkin makanya Mas lihat? Bukan. Sebenarnya bukan menjatuhkan. Di situ saya punya ide. Mereka ini kan bukan master teknologi. Mereka ini kan hanya mereview aplikasi yang mereka tahu. Tapi pendapatannya bisa sekian, viewernya bisa sekian. Padahal maaf, reviewnya cuma cara mengunci WhatsApp dengan sidik jari. Nah, saya pikir, astagfirullahaladzim, kumat sedikit. Di situ saya terpikir, enak juga nih, gitu kan. Terus saya gini, udahlah. Dan waktu itu saya juga tahu channel musik itu susah untuk iklan karena kan. Nah akhirnya saya iseng gini, udahlah aku nyoba lah buat channel sendiri. Nah ini kemarin akal jahat saya gini Mas Daus, coba-coba gitu kan. Nanti kalau udah iklan, videonya saya sembunyikan, pure balik ke musik. Nah itu kemarin niat saya sebenarnya, tapi terus tapi nggak apa-apa lah, nanti musik kan bisa bikin lagi, atau di sebelah nanti videonya kan bisa dibersihkan. Dan sebelum saya ngelakuin itu, saya juga tanya ke teman-teman YouTuber, kalau udah kena klaim gitu apa nggak bisa dibersihkan gitu kan. Nah kata mereka bisa, pokoknya selagi belum tergabung dalam program partner kita ingin membersihkan channel itu lebih bagus. Jadi dari sekarang channelnya dirapikan dari konten klaim hak cipta, itu lebih bagus. Nah di situ saya terpikir, ya udahlah, berarti channel sebelah tetap saya jalankan.
Makanya hadirlah tutorial keyboard itu. Nah, sekarang lanjut ke channel saya. Jadi awalnya seperti itu, saya tuh hanya iseng, dah buat channel lah. Bukan berarti hanya sekedar buat ngupload, bukan ya. Saya nyari juga tutorial apa nih, tutorial yang lagi teman-teman cari gitu. Jadi saya juga sambil nyari di internet gitu, buat tahu aplikasi apa yang lagi populer saat ini. Nah, udah saya bikin konten. Jadi awalnya itu cuman iseng-iseng aja. Nah, ternyata malah naik. Itu sampai sekarang alhamdulillah sudah beberapa video dapat dolar hijau. Ya, walaupun Mas, saya boleh bertanya? Saya boleh bertanya? Ya, silakan. Tapi Hei Muncil, kamu datang lagi ya Muncil? Iya. Saya mau bertanya sama Mas Yoga. silakan. Tanya apa Muncil? Mas Yoga pernah dapat dolar kuning nggak? Oke. Oh, Mas Yoga pertanyaan Anda mantap ya. Coba dulu. Bukan pernah. Ayo silakan Mas Yoga. Hampir 30% video saya dapat itu. Puas. Oke. Itu namanya Muncil Mas Yoga. Iya. Kalau dolar kuning pasti, maaf ya, bilang aja sekalian nih, kebanyakan yang dapat dolar kuning itu yang review aplikasi-aplikasi kita ini, kayak screen reader apa gitu, cara bermain apa kayak game gitu-gitu. Mungkin Pasti cara menggunakan titi. Kalau titi, saya belum ngecek. Love you Koko. Yang pasti video terakhir saya, nah itu kena dolar kuning. Oke. Cium dulu dong Mas Yoganya, cium dulu. Coba cium dulu Muncil Mas Yoganya. Gitu ya. Baik, jangan kemana-mana sahabat inspirasi, kita istirahat dulu. Tetap di mana Dek Koko? Tetapkan frekuensi Anda di 97,9 FM Breakers Radio Streaming Media sahabat inspirasi, media hiburan dan informasi. Okay, don't go anywhere. Di mana-mana mendengarkan radio ya gitu-gitu aja. Enaknya radio mana ya yang enak ya? Saya kok bingung. Di mana-mana radio tidak ada berita, informasi apa-apa, lagu-lagunya gitu-gitu aja. Gimana ya yang enak ya? Nah, kok. Woi, Sini. ada apa sih? Gini loh, saya tuh mau dengerin radio yang super lah, istimewa gitu. Di mana ya? Super. Iya. Istimewa. Banyak informasi, banyak pengetahuan. Di mana ya? Oh, itu. Iya. Adanya di Breakers Radio. Wah, di mana itu tempatnya? Breakers Radio adalah radio streaming. Oh, begitu. Cara koneknya gimana itu? Nanti deh, Koko kirim linknya ya. Iya. Di sana pokoknya kamu bisa dengerin berita updatean terbaru dari VOA, ya. olahraga, sepak bola. Banyak sekali tuh ya? Banyak dong. Oh iya. Acara OBM juga ada. Oh, maksudnya OBM itu gimana? Obrolan malam bersama Breakers. Oh, begitu ya. Kalau gitu saya baru tahu. Ke radio yang super itu ternyata ada di streaming. Oh iya. Kalau gitu ya nanti malam lah. Insya Allah saya akan mencoba terhubung di radio apa namanya Bang? Breakers Radio. Oh ya, Breakers Radio. Media hiburan dan informasi.
obrolan malam bersama Breakers. Di sini Anda bisa mendengarkan lagu-lagu daerah, dangdut, pop Indonesia, pop manca juga ada di sini, dangdut remix. Semuanya serba ada di Breakers Radio. OBM bisa kamu dengarkan setiap hari Jumat malam Sabtu. Di sini pokoknya kamu bisa goyang-goyang, cingkrak-cingkrak dan lain sebagainya. OBM, obrolan malam bersama Breakers. Digoyang ser asik. Wah, ternyata acaranya menarik juga. Yes, pastiles. Kalau gitu saya tak kesana, melompat ke awang-awang. Bang ikut le, bang. Siap. Oke. Kok buka nah? Oke. 1, 2, 3. 14 menit berlalu lepas dari jam 21 di malam hari ini, tentunya sahabat inspirasi masih di program OBM bersama Breakers. Obrolan malam Koko bersama Breakers. Tentunya kita juga mau ngasih tahu program Breakers ini, Koko. Jadi mulai tanggal 1 Februari Senada Sore ada perubahannya. Selain ada berita sore, akan diputar Murotal Quran 30 juz, dan setelah khatam 30 juz akan kembali lagi ke juz awal. Itu tayang setiap pukul 17.30 sampai dengan formasi 19.00 waktu Indonesia Barat. Jadi sahabat masih inspirasi, berkaitan. Lanjut dulu, Koko. Lanjut dulu, Bang Yus. Ya, jadi sahabat inspirasi selain bisa mendengarkan senada pagi, senada sore program baru yaitu Murotal Al-Quran. Artinya adalah Anda akan menghatamkan Quran bersama radio setiap hari mulai 17.30 waktu Indonesia Barat setelah Warta Berita Sore yang dihimpun oleh Babang Hardi dan teman-temannya tentunya. Silakan. Babang Hardi ya. Oke, Babang Hardi. Nah, untuk bulan Ramadan, khusus bulan Ramadan nih sahabat inspirasi, insya Allah setelah adzan subuh di Breakers untuk di senada pagi bakalan ada pembacaan Rotiful Haddad bersama Ponpes Syafiyah Salafiyah Sukorejo Situbondo tentunya. Insya Allah Koko yang akan merelay kalau ada waktu begitu ya. Benar banget. Dan kita juga mengucapkan selamat datang buat teknisi kita tapi ya. sepertinya Ada Bang Ocai Prasetya ya. Sepertinya Anda meniru suara saya ya. Tidak dong Bang Ocai. Ini bawaan suara saya sendiri dong Bang Ocai. Nah kini Bang Ocai memfitnah saya sahabat inspirasi. Alhamdulillah memfitnah saya dengan terang-terangan ya Bang Ocai. Di bulan Rajab pula ya kita difitnah ya. Bener banget. Tapi kita izinkan dulu deh Bang Ocai untuk menyapa-nyapa para wanita-wanita yang merindukan suara. Oke, silakan Bang Ocai. Oke, silakan Bang Ocai. Oke sahabat inspirasi, selamat malam. Saya ucapkan untuk Anda yang lagi mendengarkan Breakers Radio di mana saja Anda berada.
dan berapa-apa saja di malam hari ini. Selamat berapa saja untuk kalian, dan yang masih stay untuk mendengarkan Breakers Radio, selamat mendengarkan siaran kami. Semoga Anda selalu sehat walafiat tentunya, dan mudah-mudahan kami bisa memberikan hiburan, informasi, dan edukasi untuk Anda. Nah, untuk yang di sebelah juga monitor di My Host Teteh, selamat malam saja untuk kamu yang lagi mendengarkan. Mudah-mudahan selalu terhibur. Pokoknya ada beberapa server yang mendengarkan, dan ada beberapa orang yang saya nggak bisa sebutkan satu persatu. Selamat mendengarkan saja, dan semoga kamu selalu terhibur dengan suara saya yang caem ini ya. Oke, iya. Oke deh, mungkin itu saja deh. Oke, terima kasih banyak. Oke, terima kasih banyak untuk Bapak Ocai yang sudah menyempatkan diri untuk menyapa pendengarnya, tentunya iya sahabat dong. Inspirasi. Iya dong. Tapi kalau gitu jadi bukan Pak. Mudah-mudahan saya bisa hadir sampai akhir acara nanti, sahabat Inspirasi. Mudah-mudahan saya bisa hadir di tengah-tengah teman-teman untuk mengisi acara OBM di kesempatan kali ini. Kalau nggak butuh saya yang kayak gitu. Bang Ocai dapat ciuman Bang Ocai dari Muncil. Kayak gitu. Nggak butuh kayak gitu. Katanya nggak butuh seperti itu. Lalu butuhnya yang seperti apa Pak Ocai? Saya sudah tobat, sudah lewat masa itu. Oh, sudah tobat. Kata tobat itu kata orang Jawa ngarep ditotok mburi ngebatu Pak Ocai. Oke, silakan. Dipanggil Muncil Pak Ocai. Apa sih? Enggak mau itu. Ngomong ya. Banyak yang udah kangen sama Mas Ocai ya. Oke deh, untuk Mbak Fitri juga yang ada di Tanjung Pinang sana, selamat malam. Untuk SLF juga selamat malam ya, yang lagi mungkin mendengarkan, semoga selalu sehat di sana. Untuk CL juga selamat malam yang ada di Jawa Timur sana ya, semoga kamu selalu Kenapa sehat harus bersama disingkat keluarga. Pak Ocai? Kenapa Anda tidak mengatakan yang sebenarnya? Apakah Anda tahu selingkuhan Anda tahu? Kasih Pak, sebutin aja namanya Pak. Sebutin aja Pak. Jangan. Nggak apa-apa Pak, bukan barang Pak, kecuali barang nggak boleh sebut merek di sini Pak. Iya Pak, lagian bukan produk Pak. Bener. Kalau produk mah nggak boleh disebutin Pak. Buat iya. Untuk Silvi juga selamat malam yang ada di Bandung sana. Oh, selamat malam. Selamat malam Mbak Silvi. Nah, untuk selamat malam ya Mbak Silvi dan Mbak Clara ya. Mungkin Mbak nggak disamperin Mbak. Mbak mungkin Pak. Lah diceplosin. Mana? Ini Anda sudah berdosa kepada saya. Saya jelas-jelas tidak punya mantan yang namanya Clara. Oh tidak, berarti Bapak mengaku ya. Clara itu kalau dalam bahasa Arab dibaca khalarah gitu ya. Oh, disebut ya. Wow, patut dicari tahu. Wow. Oke. Untuk Mbak Vivi juga yang ada di sebelah, selamat mendengarkan ya. Semoga selalu sehat dan akur-akur bersama Mas Butnya ya. Yang ada di Baruga juga, ada yang ada di Sibaruga, selamat malam. Ntar ada Bang oh, jangan. Oke, Bocai, ada lagi Bocai. Mungkin ada lagi. Yang terakhir nih untuk penyiar Breakers yang tidak sempat hadir di malam hari ini, ada Mbak Putra juga. Selamat malam. Dan selamat malam Mbak Putra. Ada ya, mungkin ada beberapa yang tidak mendengarkan. Semoga Anda selalu terhibur di malam hari ini. Meskipun Anda tidak mendengarkan Breakers, tapi mudah-mudahan di hati Anda Breakers selalu nomor 1 ya. Amin. Tapi bener banget.
Tapi suara saya ini beda ya sahabat inspirasi, lagi flu gini. Beda dong Pak. Beda Pak, tapi jujur Pak lebih enak suara yang kemarin Pak, waktu Bapak nggak on air. Dengar nggak Pak? Waktu suara Bapak masih muda itu loh Pak. Iya. Sekarang sudah tua ya Pak ya kan, Bang US ya. Saya kan sekarang lagi flu. Jadi suaranya kayak gini. Lagi flu. Gimana Pak suaranya kalau masih muda Pak? Ya gitu. Ayo Pak, gimana Pak? Gimana? Ayo Pak, gimana kalau suaranya masih muda Pak? Coba aku pengen dengar Pak. Oke, selamat malam sahabat inspirasi. Jumpa lagi bersama saya Ocai. Oh. Oh itu yang masih muda. Oke. Muda. Ya, oke. Masih muda maaf Pak Ocha yang itu ya. Silakan. Berarti sekarang saya udah tua dong ya sahabat inspirasi karena dibilang di sini masih muda. Ya. Tapi jangan salah loh. Gitu. Jangan salah loh. Kita kan sempat waktu itu 1 bulan pernah kehilangan Pak Ocai gitu kan. Tapi dengan adanya Mas Bambang kita merasa seperti hadirnya Ocai pernah tidak setia loh waktu itu. Oh iya. Ocai Tripra. Berarti kan intinya orang-orang yang meniru suara Pak Ocai itu artinya kan orang-orang yang merindukan Pak Ocai itu kenyataan. Sama itu kenyataan yang dibuat-buat atau kenyataan benar-benar kenyataan? Kenyataan yang dibuat-buat. Oh itu kenyataan. Kenyataan yang dibuat-buat menurut Bang US. Menurut Bang US kenyataan yang dibuat-buat. Karena kalau menurut aku ini ya. Sama kita ya kan harusnya untuk Breakers Radio jinglenya udah jadi dong. Waktu itu kan saya kismin sahabat inspirasi jadi nggak sempat biar saya habis gotwa. Nah daripada Bapak menghilang kalau udah jinglenya kan kita nggak merasa kehilangan lagi kan? Nantilah lain kali. Tapi BDW nih sahabat inspirasi yang di rumah pada lagi ngapain? Kalau suntuk lebih baik ngopi, kamu buat kopi, secangkir kopi atau teh atau apalah, secangkir susu Bapak nyindir teman-teman minum kopi Pak. Kamu boleh buat kopi dan mendengarkan kami. Kebetulan juga malam hari ini saya lagi ngopi nih sambil siaran di samping standby. Coba gimana? Coba kopinya. Coba Pak. Oke. Aduh, mantra. Ya. Pasti enak banget tuh ya Mas Ocha ya. Enak banget itu. Kopi ABC. Untuk orang yang nggak bisa bikin kopi. Oke. Apa itu tipsnya muncul? Bikin kopi dan cepat dan tipis pastinya. Oke. Mau tahu? Apa itu? Oke. Pegang keyboard Anda, tekan kontrol, Kayaknya pinter muncul. Bikin kopi. Oke, baik. Mas Ocai. Oke, Mas Ocai. Oke, sebentar teman-teman. Mas Ocai silakan dibaca dulu, ada di grup, ada request itu masuk. Tapi untuk yang 2 request udah dibaca ya. Nah, kita ke Mas Ocai yang baca request. Silakan Mas Ocai. Oke. Paling bawah ya Mas Ocai. Sebentar sahabat inspirasi. Saya coba masuk WhatsApp dulu. Sebentar. Ini HP saya ini HP kentang. Bukan dulu ya, tapi dele. Masuk WhatsApp dulu. Ya. Nah, inspirasi ya. Enggak ada requestan ya. Ada. Ada Pak. Ntar kalau saya kirim Bapak bilang kalau requestnya ngarang kacangin saya seperti inspirasi itu mana? Enggak Pak, ada tuh Pak, ada. Ada Pak. Ada Pak Ocai. Coba kirim. Enggak ada loh. Nih. Oke. Enggak ada. Oke, kita kirim. Oke, saya kirim. Enggak ada. Saya kirim ke Pak Ocai. Saya kirim. Di sini hanya ada ini. OBM atau ini broadcast OBM.
Kita kirim. Coba dikirim dong. Kita kirim. Nah, nanti kalau dia bilang saya buat request lagi, saya akan pecat dia jadi penyiar ya. Saya cuma taruh di teksi aja ya. Oke, sahabat inspirasi. Memang benar-benar kenyataan buka nih ya. Nanti jika Bang Ocai masih belum percaya, biar Pak Ocha yang membaca. Jangan dibaca. Mana nih teks? Tidak. Jika Bang Ocai masih belum percaya, Koko nanti bakalan kirim. Gitu. Coba dong private message. Sudah saya kirim di WhatsApp ya. Oh, sudah dikirim di WA. Okay. Sudah saya kirim di WA Bapak. Sudah dikirim di WA Bapak, bukan dikirim ke penjara ya. Loh, kok di penjara? Iya. Nah, Mas Ocai telah pergi ya. Jaringannya bisa. Oke, baik Mas Koko. Silakan dibaca request dulu, terus dicari yang versi aslinya ya Mas Koko ya. Oke. Udah masuk kembali. Oke, udah masuk kembali. Pak Ocai yang membacakan. Belum masuk. Ini jaringan Ocainya lagi nge-lag sahabat inspirasi. Oke, nge-lag. Oke, go. Baca aja. Baik. Halo. Udah saya kirim. Baik. Tidak usah dikirim ke Pak Koko karena Pak Koko sebentar. Aduh, malah masuk di... Bentar ya, sebentar. Ngomong dulu. Apa mau dibacain? Oke. Gimana Mas Koko? Sebentar Bu. Aduh. Oke, silakan dibacakan dulu. Lagi HP saya lagi ini nih. Entah itu minta diapain. Silakan Mama Tia. Silakan dulu. Bentar ya. Selamat malam semua. Oke, selamat malam kembali. Gimana Bu? Coba diulang selamat malamnya gimana Bu? Coba diulang kembali tadi seperti tadi. Oke. Nggak ada kata ulang. Loh. Gitu ya kalau Koko ya. Nggak ada kata ulang. Nggak ada kata ulang ya. Oke. Di Bekasi. Mau request lagu dong. Damar Opo Lilin. Salamnya Damar Opo Lilin. Buat semuanya aja deh. Makasih. Oke. Terima kasih, ditunggu aja ya lagunya nanti pasti diputar oleh operator. Tunggu aja lagunya ya, nanti akan diputar. Tunggu aja lagunya. Yes. Oke, sambil Mas Koko cari lagunya, kita akan berbincang-bincang lagi sama bintang tamu kita. Ya sebenarnya dia bukan bintang tamu sih, cuman malam ini jadi ya tamu bintang gitu ya. Dia tidak bisa pulang kalau kita tidak mengizinkan pulang gitu. Oke Mas Riko, kita akan bertanya-tanya kembali. Mas Yoga, silakan. Atas pentas lagi. Tunggu. Bintang tamu itu bukan itu ya? Bintang tamu itu bukan yang saya bintang ya teh. Sang bintang tamu. Loh. Bekerja bila malam tiba. Oh, bintang pentas. Oh, itu bintang pentas. Oke, silakan. Iya, bintang pentas. Bintang pentas di langit yang bintang biru. Bintang kecil itu bintang kecil. Aduh. Ayo, udah lanjut. Oke, silakan Mas Yoga dan Pak US dilanjut. Oke, baik untuk Mas Yoga ya. Bagaimana caranya sih kita mendapatkan ILM di YouTube? Mendapatkan ILN ya. Astagfirullah.
berkarya dulu dengan apalagi baik. kan apalagi kan kita ini kan tahu Tia buat YouTube yuk, Koko buat YouTube yuk, tapi iklannya nggak ada. Gimana itu? Jadi cara mendapatkan ILN ya, lebih tepatnya ya. Cara mendapatkannya itu dari YouTube sudah dijelaskan. Itu kita harus memenuhi beberapa persyaratan yang memang wajib kita penuhi gitu. Yang pertama nih, untuk saat ini YouTube ada 4 syarat ya. Pertama itu 1000 subscriber, 4000 jam tayang. Nah ini nih teman-teman yang sering salah paham di sini. Kok video saya itu udah 4000 penonton, di situ belum ada keterangan apa-apa ya gitu kan? Halo, 4000 jam tayang itu bukan berarti 4000 tonton ya. Boleh tontonnya 500 asal durasi penonton itu totalnya 4000. Kalau dimenitkan itu sekitar 250.000 menit ya. Nanti teman-teman bisa coba cek sendiri. Pokoknya totalnya itu nanti ada 4000 jam tayang. Jadi misalnya kalau ada pertanyaan 4000 jam tayang butuh berapa video gitu. Sebenarnya nggak perlu banyak-banyak, 2 video. Kalau penontonnya banyak nanti juga pasti dapat gitu. Walaupun ada loh satu video yang langsung tembus 4000 jam tayang, ada itu. Iya, seperti video Ocai kan udah tembus 4000 Pak. Ada belum nonton ya? Nggak tahu Pak, silakan Anda cek sendiri. mana Karena untuk mengecek jam itu hanya yang punya channel yang bisa Pak. Oh iya ya, Gitu. sahabat inspirasi. Lanjut, Pak. Maaf, lagi telat. Mungkin ada belum dapat gitu. Belum dapat. Oke. Belum dapat apa itu? Oke. Lanjut. Oke, baik. Kalau tadi kan tentang iklan nih Mas Yoga. Kontennya harus konten apa biar dapat iklan? Semua konten bisa, namun mungkin dari beberapa konten itu ada yang tidak cocok sebagian besar pengiklan. Contoh kayak video saya yang dolar kuning gitu. Intinya kontennya itu tidak mengandung konten-konten sensitif seperti kekerasan, kata-kata yang kasar, atau saling menjatuhkan misalnya. Itu sebenarnya nggak bisa. Nanti dia bakal kena, bukan nggak dapat ya, dapat tapi terbatas. Mungkin hanya beberapa iklan aja gitu, atau bisa jadi nggak ada sama sekali gitu. Dan review aplikasi yang misalnya ini kan kayak channel saya review ya, kontennya kan review tutorial, review aplikasi yang memang jarang direview orang, dan aplikasi itu nggak bisa dibilang nggak terlalu diviralkan ya, nggak terlalu viral gitu. Itu biasanya susah dapat iklannya gitu. Tapi yang lebih buruk, maaf, saya sampaikan aja nggak apa-apa ya Mas Daus ya, daripada terjadi, daripada nanti ada dusta di antara kita kan. Yang paling susah untuk dapat iklan itu konten yang membahas tentang aplikasi-aplikasi kita Mas, kayak aplikasi pembaca layar ini. Tapi kalau Talkback masih dapat, gitu. Itu yang saya sesalkan, yang lebih ke kok bisa gitu layar, Mas Yoga? Dari pengalaman saya memang viewernya tidak terlalu gede Mas, gitu. Karena jujur iklan pun dia nggak mau rugi Mas, gitu. Dia harus nyasar video-video yang memang tepat untuk dia sasar gitu, iklan-iklan itu, gitu sih. Oke. Nah, ada pertanyaan nih Mas Yoga ya, dari Nyarianti yang ada di Jember. Kak, aku udah buat YouTube tapi videoku tuh video wishing gitu.
aku nyanyi di Wishing itu gimana penjelasannya Kak? Baik. Kan ada yang bilang itu nggak boleh gitu, ada yang bilang ini itu segala macam. Tolong penjelasannya Kak. Request lah, oke lagunya ditunggu ya. Buat Rianti ya. Video-video Wishing. Maaf ya, wah sebut merek, oke nggak apa-apa. Intinya yang berkaitan dengan cover lagu orang itu sebenarnya boleh. Sebenarnya gini, makanya saya bilang kalian di YouTube itu tujuannya apa? Kalau hanya untuk sekedar main-main ya silakan. Tapi kalau untuk mencari pekerjaan, untuk pertama kali sebelum kalian dapat iklan itu sebisa mungkin jangan cover lagu, karena kalau kena klaim yang ada nanti videonya dihapus, tayangnya hilang. Dan pengalaman saya, video yang terkena pelanggaran walaupun viewernya naik itu dia nggak masuk ke hitungan jam tayang syarat monetisasi. Coba bayangkan bikin video udah capek-capek kena klaim tapi nggak naik hitungan jam tayang. Itu pengalaman saya. Boleh-boleh aja kalau mau kayak gitu, asal channel yang udah iklan. Sebenarnya kalau udah disetujui monetisasi itu bebas sebenarnya, udah bebas. Cuman yang jadi penghalang ketika kita belum terdaftar itu. Nah tapi kalau hanya memang untuk sekedar hiburan aja ya sak-sakmu, sak-karepmu semono kuwi. Nah itu. Oke, untuk Mas Yoga aku punya pertanyaan nih untuk Mas Yoga. Silakan. Gini, gimana sih caranya supaya menghindari ini loh copyright di YouTube ini, karena kan saya sering mendengar istilah itu ya untuk YouTuber tuh istilah copyright itu, gimana untuk menghindarinya? Nah gini, sebenarnya di YouTube itu ada 2 jenis pelanggaran. Saya harap teman-teman baca sendiri ya di Google, takutnya saya salah ya, salah, takutnya saya salah gitu. Setahu saya ada 2 jenis. Yang pertama 2 atau 3 gitu, pokoknya yang pertama itu pelanggaran klaim hak cipta ya. Klaim hak cipta ini sebenarnya bukan pelanggaran, dia itu lebih ke misalnya nih Mas punya barang nih, barang ini udah dipesan saya, yang ini udah dipesan Mas Daus, nah yang ini udah dipesan Mbak Tia gitu. Nah klaim hak cipta itu ibaratnya gini, oh ini loh barang aku, oh ini loh yang udah aku pesan. Nah jadi biar tahu ini barang siapa gitu, kayak sebuah tanda gitu loh. Nah beda halnya dengan copyright. Copyright itu misal gini, maaf kayak channel Breakers kemarin kan sempat live Hello Dangdut ya. Nah itu tanda copyright, videonya langsung nggak bisa dibuka. Nah tapi tunggu dulu, itu bukan berarti channelnya kena masalah, bukan. Nah yang bikin channel bermasalah itu apa? Nih seandainya kita cover lagu orang nih, kena klaim hak cipta itu. Nah terus kita banding nih, kan di YouTube itu bisa banding. Kalau kita menolak, kita nggak setuju dengan klaim itu, bisa kita banding. Nah udah gitu bandingnya menyatakan jadi memang benar-benar saya berhak atas konten ini. Nah itu kalau misalnya sang penggugat nggak setuju, kita bisa kena distrike. Itu lebih bahaya. Nanti kita kena pelanggaran hak cipta 1. Nah kalau sampai udah kena 2, 3, nah maka Anda akan dapat hadiah berupa channel Anda di ban oleh YouTube selamanya. Terus copyright, sebenarnya pelanggaran copyright itu seperti apa sih? Misalnya gini, Masnya download saya Mas download nih. Nah kebetulan saya udah punya konten ID kan, misalnya saya udah punya konten ID nih, terus Masnya upload, bukan Mas cover ya, kalau cover lain ceritanya. Ini Masnya upload musik beserta lagu saya itu ke channelnya Mas. Nah itu yang dinamakan copyright gitu Mas, bukan klaim ya. Kalau klaim jadi intinya bukan klaim. Jadi intinya memang nggak asal, tapi betul-betul harus kita perhatikan bagaimana cara-cara untuk misalnya tidak menghindari bagaimana copyright dan segala macam yang nggak asal bikin YouTube nih atau
supaya kita sama yang lain karena udah bikin YouTube ya kita juga pengen bikin tanpa memperhatikan Dan aturan-aturan kayak misalnya ya. kita karaoke pakai musik dari YouTube ya, itu sebenarnya nggak boleh. Boleh tapi ya gitu bisa kena juga. Ya. Hati-hati. Makanya lebih baik kalau kita orang kan sekarang karangan orang sendiri. Ya udah nanti kan bisa diurus gitu. Maksudnya bagi masyarakat awam nggak mau udahlah bodo amat lah, yang penting gue nyanyi. Nah itu gimana itu? Sebentar solidnya naik, bentar. Oke, sip. Nah, kalau emang Anda tidak mengurus, ya berarti Anda nggak serius dong main YouTube. Berarti cuma iseng doang dong. Asal ngupload udah. Benar. Kalau emang nggak mau ngurus ya. Gitu sih kalau tanggapan saya mah. Selesai. Jadi betul-betul masuk ke dunia YouTube ini harus benar-benar serius ya Mas Yoga ya, nggak asal masuk aja ya gitu ya. Oke, Mas Yoga, kemarin kan saya sempat bertanya-tanya sama salah satu announcer radio. Nah sekarang kalau bagi radio sendiri kalau radio tidak rugi ya kalau dengan adanya YouTube, justru mereka bisa mudah nyari lagu. Kalau dulu kan sangat susah nyari lagu gitu kan, harus tunggu dikirim sama label. Kalau sekarang kan bodo amat, tinggal download aja udah gitu kan, download dari YouTube gitu. Kalau dari pihak radio cuman ada rugi ada enggaknya. Nah ruginya listeners ini ya sekarang cuman cari penyiarnya aja, radio pas diputar lagu udah dimatiin gitu kan, pas penyiarnya balik ya ngomong lagi gitu. Nah ini sebenarnya melihat dua platform ini sebenarnya harus saling ada menguntungkan atau memang ada yang dirugikan nggak sih Mas Yoga? Ya sebentar Mas, bentar ya. Oke. Ya. Oke, gimana Mas Yoga? Pertanyaan kita tadi bisa dijawab? Ini lebih ke kayak radio dan YouTube seperti itu ya? Ini kan ada yang dirugikan kalau dari pihak radio sih, ya udah bisa cari lagu gitu kan, tapi listenersnya kan berkurang karena platform YouTube ini. Nah, ini gimana pandangan Mas Yoga sendiri? Padahal kan radio lebih dibutuhkan ketimbang YouTube. Ya, kalau saya sendiri ya memang jujur, memang saya sekarang ini nggak pernah dengerin radio. Bukan hanya sekarang aja sih, dari dulu juga saya emang nggak pernah dengerin radio gitu. Nah tapi kalau masalah saling dirugikan atau tidak sih menurut saya enggak ya, karena kan bidangnya sudah masing-masing. Apalagi sekarang ada kayak bangsanya podcast. Nah kayak radio-radio tuh sekarang bisa menyiarkan podcast gitu. Nah kalau untuk makanya sekarang radio kalau misalnya hanya muter lagu aja ya jangan harapkan listeners dong. Mereka mau putar lagu mah tinggal buka YouTube atau buka yang lain. Nah tapi kalau misalnya nih di satu radio contoh kayak Breakers ada kegiatan kayak gini nih OBM, ya itu masih bisa gitu. Masih oke gitu. Sebenarnya nggak ada yang dirugikan sih kalau menurut saya ya, nggak ada yang dirugikan kok. Oke, nah itu adalah jawaban dari seorang musisi Mas Yoga ya. Jangan kemana-mana sahabat inspirasi. Nanti setelah ini kita akan balik di segmen infotainment bareng Kakak Sila. Tapi Mas Yoga tetap di sini seperti janji kita kemarin, karena kita tidak akan pernah puas dengan pembahasan YouTube ini. Kita akan tambahkan jam OBM di malam hari ini karena berhubung juga Mas Wahyu juga libur. Kalian bebas mau request lagu apapun, baik lagu oldies maupun lagu apapun bebas ya. Tapi malam ini spesial karena bintang tamu kita Mas Yoga, kita akan mengkupas terus isi YouTube kan memang banyak yang harus kita tanyakan tentang itu, benar gak? Betul sekali, betul sekali Pak US. Banyak hal yang bisa kita kupas di dunia per YouTubean ini. Baik, setelah ini kita akan masuk segmen gosip alias segmen infotainment.
Dan setelah itu kita kembali lagi di segmen Tanya Mas Yoga gitu ya. Gitu ya. Oke, Mas Koko, kita akan ngeplay lagu apa nih, Mas? Silakan Mas Koko. Kita akan play lagu Ocai. Play lagunya. Lagunya Ocai belum ada. Kita putarkan lagu yang sudah di request oleh sahabat inspirasi. Oke Bang Ocai, jangan marah, ampun, jangan cubit saya dong Bang Nanti Ocai. lagunya Ocai akan direkod sama Webland Music Production. Terima kasih. Tapi siap. Masuk. Oke. Masuk. Bang US. Tapi setelah requestan dari sahabat inspirasi akan ada satu lagu dari ini. Akan ada satu lagu dari siapa namanya? Satu lagu dari Govinda. Pokoknya lagunya enak deh. Mantan terbaik dari Mas Ocai ya. Mantan terbaik dari Mas Ocai. Oke, silakan Mas. Oke, sahabat inspirasi, malam ini kita akan dengarkan satu lagu dulu ya. Akan dengarkan beberapa lagu yang sudah di request oleh sahabat-sahabat inspirasi semuanya. Jangan kemana-mana, tetapkan frekuensi Anda di 97,9 FM Breakers Radio Streaming, sahabat inspirasi, media hiburan dan informasi. Damar Opo Lilin dari miliknya Sasa Al-Hid. Terima kasih kamu sudah mendengarkan Sasa Ngobrol. Sambil santai ngobrol pagi. Enggak iya, kalau di kota Ambon memang sudah pagi karena dini hari. Sahabat inspirasi, saat ini kamu sedang mendengarkan OBM, obrolan malam bersama Breaker. Nanti ya. Tutup. menit melintasi formasi pukul 22 waktu Indonesia Barat, masih di OBM obrolan malam bersama Breakers. Bersama OBM terpanjang malam ini ya Mas Koko. Katanya Bang Wahyu mana di Oldisku kok nggak diisi-isi. Kita bakalan kepoin Mas Yoga malam hari ini ya. Jadi yang terbuka adalah mikrofon saya, mikrofon Mas Koko dan Mas Yoga saja. Oke. Kenapa Mas Yoga tadi ketika ditanyakan lebih memilih orang tua ketimbang istri? Padahal kan ketika nanti kita sakit yang rawat istri. Halo, memang Anda tahu ya kisah saya ya. Oke. Iya. Mau bagaimanapun saya tetap akan cek. Mau bagaimanapun ya saya akan pilih orang tua karena ibarat kata istri mungkin bisa jadi mantan ya, tapi orang tua selamanya tidak akan pernah jadi mantan. Seburuk apapun dia, sejelek apapun dia, tetap orang tua ya. Ya, kita nggak akan bisa lahir tanpa orang tua. Emang you mau lahir dari batu? Asik. Iya. Gimana nih Bang US tanggapannya nih? Tapi Pak, saya kan anak yang tidak didukung orang tua, Pak. Apa saya harus pilih orang tua? Jadi harus sedih dong. Ya. Bang US. Saya Bang US. Saya lagi. Bang US. Seburuk apapun itu, seburuk apapun, orang tua tetap orang tua. Ya Mas Koko, silakan. Kalaupun misalnya dia tidak mendukung kita atau dia jahatin kita, ya maaf, ya berarti yang berdosa kan orang tua, bukan kita. Kita sebagai anak tetap harus berbakti ke orang tua, apapun itu ceritanya. Biarpun orang tuanya bajingan, maling,
apapun itu namanya anak harus tetap berbakti kepada orang tua ya Mas Yoga. Ya. Atau kalau perlu, kalau emang kita nggak kuat, tinggal bilang, "Dah, Pak, Mak, bunuh gue." Biar kalian puas. Udah, selesai. Selesaikan urusan. Dah. Gitu. Oke, Mas Yoga. Terima kasih ya. Anda telah mengetuk pintu hati saya ya. Baru kali ini ada orang yang berani ngomong kayak gitu di depan saya. Oke, baik. Sahabat inspirasi. Kita akan mendengarkan seperti apa sih sosok Mas Yoga ini ketika dia membuat dua musik untuk artisnya Breakers Radio. Jangan kemana-mana, tetap di mana Mas Koko? Tetapkan frekuensi Anda di 97,9 FM Breakers Radio Streaming, sahabat inspirasi, media hiburan, dan informasi. Tetaplah bersama kami di OBM, obrolan malam bersama Breakers. Stay tune. Sahabat inspirasi, saat ini kamu sedang mendengarkan OBM, obrolan malam bersama Breakers. Panas kehujanan, payungnya jebol. Ku sampaikan rasa cinta ini yang mendalam, tetapi tak mampu bibirku berkata, mengharap kasih yang tak sampai. Dirimu bagaikan remah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hikmah. Saya yang dulu pernah mengisi di Breakers, itu menyanyi. Saya mau mengucapkan selamat kepada Breakers. Mudah-mudahan Breakers semakin jaya dan bisa menghibur semua sahabat. Dan juga semoga Breakers bisa menampilkan karya terbaiknya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Bu. Loh, kali. Ini suaranya kayak Fiona. Sahabat inspirasi, saat ini kamu sedang mendengarkan OBM, obrolan malam bersama Breakers. Breakers Channel, Breakers Team ya, sudah kita dengarkan tadi ya dua tembang pilihan dari koleksi Breakers Channel. Nah, itulah dia kerjasama antara Breakers Channel bersama Mas Yoga Septa Pratama tentunya. Nah, kita mau tanya-tanya dulu nih sama Mas Yoga kali ini, nggak apa-apa dong, belok sedikit tentang musik ya. Masih bertema YouTube juga pastinya. Oke, kita mau tanya dulu ke Mas Yoga ini. Memixing penyanyi tentunya bukan pekerjaan gampang ya, pasti susah gitu ya, apalagi sistemnya di udara gitu. Menyatukan musiknya itu seperti apa sih Mas Yoga? Baik, untuk mixing ya, sebenarnya yang susah itu bukan mixingnya, tapi tuning vokal yang susah gitu. Karena setiap nah itu harus kita tuning. Kalau misalnya fals ya, itu yang susah tuh itu gitu. Yang susah itu tuning. Kalau mixing asal kita tahu tempo ya sudah bisa. Dan gini, yang susahnya itu mungkin kalau yang recording kita ya itu mungkin enak ya proses mixingnya. Cuman yang parahnya itu kan recording teman-teman pakai HP, otomatis durasi setar recording sama lagunya pasti jauh beda dong. Kan kalau rekaman itu dari HP
ngerekam dulu terus ngeplay lagu kan. Nah itu kan otomatis detiknya udah terhitung tuh. Nah, terus? Nah seperti itu. Ketika detiknya nggak sama, yaitu kita harus motong bagian vokal masuk gitu. Bagian vokal masuknya di mana? Nah itu kita paskan sama musik gitu. Emang harus paham tempo sih di sini gitu. Oke. Mas Yoga, ini mau kita tanyain juga nih ke Mas Yoga nih. Ini kan memegang channel YouTube dari pihak lain. Nah, ketika dipercaya YouTube megang channel YouTube dari pihak lain, itu sempat ada rasa khawatir nggak sih, atau dia rasa takut nggak sih, takut nanti dianggap mencuri data orang lain gitu? Apalagi kan dirimu banyak nih channel yang dirimu pegang, tidak hanya Breakers channel, 3, tapi juga ada channel lain gitu. Nah ini gimana nih Mas Yoga? Ya rasa takut itu ada, cuman lagi-lagi makanya contohnya kayak kemarin yang dirimu ngomel waktu ada email saya nggak baca kan, itu sengaja karena yang ngapain kan, saya kan tugasnya YouTube. Jadi kalau ada email ya itu urusan Anda, kecuali email saya ditambahkan ke channel itu. Namun saya bisa baca, tapi kalaupun misalnya nih saya baca, saya nggak akan reply dong. Misalnya nih emailnya tentang pemberitahuan YouTube apalah, tentang apa, ya itu saya cuma baca aja, nggak mungkin saya reply. Meskipun Anda mempercayai, ibaratnya Breakers menyerahkan penuh tanggung jawab channel ke saya misalnya, yaitu saya cuma ngurus channelnya doang dong. Kalau misalnya ada banding atau nih misalnya kalaupun channelnya sudah diiklankan nih, misalnya channelnya kena dolar kuning, nah itu mau dibikin itu atau enggak, mau diatasin ya, mau diurus atau enggak, ya itu urusan yang punya channel dong. Karena kita taunya kan tugas kita itu ngupload udah gitu. Dan di channel yang punya saya sebelah juga gitu, saya nggak ngurus, ada klaim ada apa saya nggak ngurus gitu. Itu urusan yang punya. Kenapa sih padahal itu satu email sama saya malahan. Oke, nah untuk channel YouTube Yoga Serta Pratama sendiri nih sudah dapat berapa subscriber sih sekarang, dan beberapa apa kayak viewersnya gitu, apakah memang sudah tinggi atau terakhir saya lihat tuh 450 kayak kemarin? Ya terakhir, sekarang alhamdulillah ada kenaikan, sekarang ada 1100 subscriber. Oke, nah ini ketika udah dapat tinggi-tinggi nih subscribernya, apa sih harapannya? Apakah biasakan YouTuber udah gue udah kaya nih mau balik rumah sendirilah, udah nggak tinggal lagi sama ortu lah? Kalau itu nggak akan, karena emang rumah ini juga udah apa namanya bisa dibilang, kalaupun misalnya maaf orang tua kita kenapa, itu memang sudah jatuhnya ke tangan saya Pak. Jadi saya nggak mungkin beli rumah baru, tapi bisa jadi kalau misalnya saya merantau ke, ya taruh ke Depok atau kemana, atau pokoknya merantau lah keluar dari Riau gitu, itu mungkin bisa jadi beli rumah. Tapi misi utama saya itu sebenarnya, kenapa saya bikin channel tutorial ini, saya tuh ingin ngasih kerjaan ke teman-teman. Jadi kan teman-teman itu kan banyak yang punya yang hobi editing, terutama audio ya. Kalau video mah nggak ngurus lah, saya sendiri juga nggak apa-apa. Tapi kalau ada pun yang mau nggak apa-apa. Nah, aku tuh mau ngasih suatu kerjaan sih buat teman-teman. Jadi ibaratnya aku ini nggak kerja sendirian lagi. Nah, jadi ini nanti mau aku umumin sih kalau misalnya aku udah dapet pin dari YouTube dan udah menerima gaji pertama, nanti aku baru umumin. Jadi aku tuh pengen ngajak teman-teman ini kerja bareng lah gitu. Kalian hobinya di mana? Kalian hobinya di editing, ya sok editing.
Nanti si A hobinya di editing video misalnya, ya silakan gitu. Nah, jadi biar kalian ini juga ada kerjaan. Nah, gitu. Jadi hobinya itu nggak terpendam, bakatnya itu nggak terpendam. Itu sih. Karena jarang-jarang kan channel yang mau ngajak teman-teman ini gitu loh. Ya mereka inginnya ya kerja sendiri semua kan. Sementara teman-teman tunanetra kan banyak yang ya bisa dibilang smart gitu, tapi yang nggak diajak. Makanya saya di sini misinya itu sih sebenarnya yang utama. Oke, baik. Ada pertanyaan nih Mas Yoga. Ini kan dari Mas Haryanto yang ada di Bekasi. Oke. Nah, aku sempat buka salah satu channel YouTube dari Ala Stream. Oh, ini dia tanya ya. Itu kan ada tutorial tentang cara setup tentang radio streaming. Nah, tadi Mas Yoga sempat mengatakan Mas Yoga akan membuat tutorial apapun gitu. Nah, Mas Yoga sendiri ada nggak rencana buat tutorial tentang bagaimana cara mengelola server radio, control panel, dan lain-lain nih? Karena kan belum ada nih tunanetra yang bertanya, yang membuat video tersebut. Kalau ada bahannya ya saya pasti buat gitu. Jadi intinya gini, saya tuh mau buat sesuatu tapi pakai bahan saya sendiri, nggak mau pakai bahan orang lain. Misalnya nih kayak sekarang kan ya alhamdulillah kita diberi kepercayaan untuk kelola server ya, VPS server yang kalian gunakan ini untuk kita ngobrol sekarang, yaitu TikTok ya. Nah itu saya nggak mau bikin tutorial gimana sih caranya setup VPS Windows. Kenapa? Padahal kan itu saya yang pegang ya. Karena itu bukan hasil saya yang beli, Pak. Gitu. Kalau misalnya bahan itu saya yang beli, saya yang punya, ya mungkin saya akan buat gini nih cara login di VPS, gini nih cara masang ini di komputer online ya. Nah gitu. Cuman karena ini saya pegang punya orang ya saya nggak buat tutorial gitu. Oke, gitu sih. Baik ya. Mas Yoga, bisa dijelaskan dong musik apa sih yang boleh diupload untuk tutorial? Baik, tutorial ya. Kalau tutorial simple, teman-teman bisa, ini bukan saya di endorse ya, bukan, tapi ini saya ngasih tahu. Kalau kalian ingin dapat musik yang bebas, maksudnya nggak akan ada pelanggaran ya, untuk diupload ke tutorial seperti itu, kalian bisa buka di YouTube Studio ya. Bagi yang udah punya channel, nanti kalian cari tab koleksi audio. Nah di situ nanti ada musik no copyright. Nah ada juga di situ background, sound effect juga ada di situ di YouTube Studio. Atau kalau enggak, kalian langsung kunjungin di YouTube, ketik aja no copyright musik, itu banyak itu. Tapi itu juga nggak menjamin, kadang-kadang juga masih kena gitu. Nah kalau misalnya pakai itu masih kena, ya kita boleh banding gitu. Tapi ya bandingnya dengan secara baik ya, karena kadang-kadang sistem YouTube itu juga ngaco. Namanya robot kan ya, bisa bener bisa enggak gitu. Nah kalau memang pengen aman 100%, pakai musik sendiri gitu. Ya terserah mau musik buatan Anda sendiri atau Anda misalnya beli musik dari orang lain, misalnya taruh dari saya, ya terserah. Yang penting Anda pakai musik yang nggak diupload di channel manapun gitu. Oke, baik Mas Yoga. Oke, Mas Riko, ada yang mau ditanyakan sebelum kita closing statement ini? Kayaknya nggak ada, untuk karena pertanyaan aku tadi udah dijawab sama Mas Yoga tadi. Udah dijawab semua ya. Baik Mas Yoga, terima kasih atas waktunya 3 jam bersama Breakers Radio. Hari ini sukses untuk channel YouTube-nya dan sukses juga untuk musiknya, dan semoga
di tahun 2022 ini bisa memberi yang terbaik untuk teman-teman yang membutuhkan, dan untuk pastinya untuk seluruh sahabat inspirasi yang memang udah subscribe channel Mas Yoga. Mas Yoga pakai Instagram nggak sih Mas Yoga? Kan sekarang tuh lagi marak-maraknya Instagram. Apa sih nama Instagramnya? Cari aja di situ Yoga Sabta Pratama, nanti akan muncul Instagram saya. Atau kalau pengen gampang, berteman dulu di Facebook ya, di Facebook saya Yoga Sabta Pratama, nanti akan muncul juga IG-nya gitu. Karena IG saya satu langsung dari Facebook ya, langsung connect ke Facebook. Saya lupa username-nya soalnya. Udah lama saya buka-buka Pak. Memang saya buka-buka tapi saya nggak ingat username. Jadi kita minta closing dari Mas Yoga. Apa yang bisa kita ambil dari pembicaraan kita di malam hari ini? Gimana? Kita minta untuk Mas Yoga apa yang bisa diambil untuk pembicaraan kita malam hari ini tentang YouTube. Ya, intinya kalau dari saya sih, bagi nih teman-teman yang baru mungkin ya, baru mengenal YouTube ataupun misalnya baru terjun di YouTube, sebaiknya pikirkan dulu secara benar-benar, secara matang apa yang mau teman-teman sajikan. Karena buka YouTube itu sama kayak buka toko guys, kita harus menyajikan menu-menu terbaik untuk pelanggan gitu. Ketika kita nanti satu aja menu kita hancur ya, pelanggan akan lari gitu. Jadi ketika kalian ingin membuat suatu konten di YouTube ya, sebisa mungkin kalian harus konsisten gitu. Oke, baik, terima kasih untuk Mas Yoga Sabta ya, sudah hadir di acara kita di malam hari ini. Salam untuk keluarga dan salam untuk teman-teman yang ada di, enggak, salam buat dia Pak, bekerja sama dengan Mas Yoga gitu ya. Nah, dan juga salam buat Ibu Niki ya Pak ya. Siap. Loh. Nah itu enggak. Ngeri Pak, ngeri. Mantap. Oke, silakan Pak. Bung Riko ditutup. Tutup Bung Riko, Oke. silahkan. Oke. Baik sahabat inspirasi, terima kasih sudah mendengarkan OBM ya selama hampir 2 jam atau 3 jam ini ya. Ini adalah OBM terpanjang ya sahabat inspirasi. Tapi terima kasih untuk sahabat inspirasi yang sudah berpartisipasi juga, merequest lagu dan ikut memberikan pertanyaan kepada bintang tamu kita. Semoga apa yang kami hadirkan di OBM pada malam hari ini bisa membawa manfaat untuk sahabat inspirasi. Silakan Mas Ko. Oke sahabat inspirasi dimanapun Anda saja berada, Koko mengucapkan terima kasih atas kedatangan Mas Yoga. Dan wow, kita dapat motivasi tentunya mungkin sahabat inspirasi bisa ya membuat belajar menjadi seorang YouTuber begitu. Dan sahabat inspirasi bisa menghubungi Mas Yoga langsung begitu tentunya ya. Oke. Baik, terima kasih sahabat inspirasi. Mohon maaf bila mana ada kata-kata yang kurang berkenan ada dari kerabat kerja kami. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena kami hanyalah insan yang biasa yang tak luput dengan kata salah. Akhirnya saya Kukuru Nomoto dan mewakili kerabat kerja yang bertugas undur pamit dari ruang dengar sahabat inspirasi semuanya. Baik, kita akhiri dengan ucapan doa. Subhanallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Maha suci Engkau ya Allah, dan dengan memujimu kami bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak diibadahi selain Engkau.
Kami bertaubat kepadamu dan memohon ampun. Saya Koko Ronomoto. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat beristirahat dan sampai jumpa. Sahabat inspirasi, saat ini kamu sedang mendengarkan OBM, obrolan malam bersama Breakers. Sahabat inspirasi, saat ini kamu sedang mendengarkan OBM, obrolan malam bersama Gimana oldies? Breakers.